Untuk membantah tuduhan itu, sebenarnya poligami itu sudah ada jauh sebelum Islam, ya. Poligami itu bukan semata-mata produk syariat Islam. Jauh sebelum Islam lahir di tahun 610 Masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, salah satu ulama modern, menuliskan bahwa di masa lalu itu peradaban manusia itu sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, ya, karena seorang laki-laki saat itu bisa memiliki istri sampai 10, bahkan ada yang ratusan gitu ya. Bahkan dalam kitab orang Yahudi perjanjian lamanya, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resmi maupun selirnya. Di dalam Fiqhus Sunnah, ya, Sayyid Sabiq dengan mengutip kitab Hak-Hak Wanita dalam Islam karya Ustadz, ya, Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, menyebutkan bahwa poligami bila kita runut dalam sejarah sebenarnya merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat peradaban manusia. Bisa dikatakan bahwa hampir semua pusat peradaban manusia, ya, terutama yang maju atau yang berusia panjang gitu, mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang formal, ya, dan normal. Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang yang tidak mengenal poligami. Bahkan agama Nasrani sekalipun mengenal dan mengajarkan poligami. Berbeda dengan apa yang sering mereka ungkapkan hari ini orang-orang Nasrani, ya. Mereka sering mengungkapkan hari ini bahwa Nabi Isa dan para pengikutnya mengajarkan dan mengakui poligami, ya. Tapi berbeda dengan ucapan mereka orang-orang Nasrani hari ini, ya. Padahal sesungguhnya Nabi Isa dan para pengikutnya mengajarkan mengakui poligami, ya. Dan masih menurut ahli sejarah, karena saat itu penyebaran Nasrani terjadi di Romawi dan Yunani. Sementara kedua peradaban ini memang tidak mengenal poligami. Jadilah akhirnya seolah-olah agama Nasrani itu melarang poligami, ya, sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan sumber asli dari ajaran mereka sendiri, ya. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa peradaban maju seperti Ibrani yang melahirkan bangsa Yahudi mengenal poligami. Begitu juga dengan peradaban Sakalibah yang melahirkan bangsa Rusia, Lituania, ya, Ustunia, Cekoslowakia, Yugoslavia, semuanya sangat mengenal poligami. Begitu juga dengan bangsa Jerman, Swiss, ya, Saksonia, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris, ya. Jadi pendapat bahwa poligami itu hanya produk hukum Islam adalah tidak benar. Begitu juga dengan bangsa Arab sebelum Islam, mereka pun mengenal poligami. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa ada seorang masuk Islam, ya, dan masih memiliki 10 orang istri, ya. Lalu Rasulullah SAW, ya, diminta untuk memilih 4 saja dan selebihnya disuruh ceraikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ya, Ibnu Majah, ya, pilihlah 4 orang dari mereka dan ceraikan sisanya, kata Rasulullah SAW, ya. Masih menurut beliau juga nih, ya, Sayyid Sabiq, bahwa poligami itu bukan hanya milik peradaban masa lalu dunia, tetapi hari ini masih tetap diakui oleh negeri dengan sistem hukum yang bukan Islam seperti Afrika, India, Cina, Jepang. Sehingga jelas bahwa poligami adalah produk umat manusia, ya, produk kemanusiaan dan produk peradaban besar dunia. Islam hanyalah salah satu yang ikut di dalamnya dengan memberikan batasan dan arahan yang sesuai dengan jiwa manusia. Islam datang dalam kondisi di mana masyarakat dunia sudah mengenal poligami selama ribuan tahun, dan itu sudah diakui dalam sistem hukum umat manusia. Justru Islam memberikan aturan agar poligami itu tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan. Misalnya, ya, dengan mensyaratkan adanya keadilan dan kemampuan dalam nafkah, ya. Begitu juga Islam sebenarnya tidak membolehkan poligami secara mutlak,
sebab yang dibolehkan hanya sampai 4 orang istri saja ya, dan segudang aturan lainnya ya. Sehingga meski mengakui adanya poligami, namun poligami yang berkeadilan sehingga melahirkan kesejahteraan ya. Jadi tuduhan-tuduhan mereka itu terhadap umat Islam ya, terutama tuduhan kepada Rasulullah SAW yang bunyinya macam-macam gitu ya, itu datang dari mungkin kaum liberal, orientalis gitu ya, bahkan orang-orang kafir gitu kan ya, secara jelas menuduh hal yang tidak-tidak. Padahal sebenarnya poligami ini ya bukan produk Islam. Justru Islam itu datang untuk memberi batasan. Nah, kalau dulu kita perhatikan ya, sebelum Islam datang, ayo macam mana perempuan itu modelnya? Jadi kesetnya kaki laki-laki dulu. Dia jadikan ajang pertaruhan juga. Ya, laki-laki boleh beristri sampai ratusan dulu. Jadi mereka tuh tidak punya dasar ilmiah yang sampai mengatakan bahwa poligami itu produk Islam. Itu tidak sedikit kita dengar, memang sering kita dengar itu. Mereka orang-orang kafir kadang ya terlalu berani bicara gitu ya tentang poligami. Ketika kita bahas poligami ya pasti akan jadi kontroversi itu ya, terutama datang dari ya orang-orang yang orang kafir. Udah pasti ya, kalau orang Islam berarti dia memang yang mengadopsi cara berpikir orientalis, sekuler gitu kan, atau liberal gitu ya, paham-paham seperti itu walaupun dia beragama Islam gitu, tapi paham-paham seperti itu dia masih anut gitu ya. Maka dia itu kayak semacam menentang banget poligami dan membenci banget poligami gitu ya. Dan bahkan tidak sedikit ya ustadz-ustadz atau ustazah ceramah itu yang ngomongnya seolah-olah dia laki-laki yang setia gitu kan pada satu istri ya. Bahkan cara menjelaskan tentang poligami itu udah ngaco. Biar kenapa? Biar umat ngatain dia moderat ya, bukan begitu caranya ya kan? Karena masalah poligami ini benar-benar memang ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi tidak semestinya kita harus membenci. Nah, tentu kalau kita mau buat sanggahan kepada mereka, orang-orang yang menuduh aneh-aneh ya, apalagi sampai secara terang-terangan, poligami itu sudah ada sejak dulu sebelum Islam datang. Islam datang 610 Masehi ya. Poligami sudah dari zaman sebelum Islam itu. Buktinya mereka punya istri sampai ratusan. Islam datang untuk memberikan batasan. Maka itulah turun ayat tentang fankihu ma taba lakum minan nisa itu ya. Karena di situ Islam memberikan batasan. Jadi poligami itu bukan produk Islam, tapi Islam juga dalam arti ikut-ikutan juga di situ untuk poligami, tetapi diberikan batasan. Itu indahnya Islam. Dulu tak ada batasan, suka-suka mereka ya. Maka tak benar ketika orang-orang yang tak paham tentang poligami itu ya membuat satu tuduhan gitu kan ya, bahwa poligami ini produk Islam lah, bahwa poligami ini membuat perempuan terzolimi lah secara perasaan dan apalah gitu ya. Dunia barat itu pendukung poligami. Masyarakat barat banyak menganut agama Nasrani, ditambah lagi latar belakang budaya mereka yang berangkat dari Romawi kuno, Yunani kuno. Maka mereka pun ikut-ikutan mengharamkan poligami. Namun anehnya sistem hukum dan moral mereka malah membolehkan perzinahan, homoseksual, lesbianisme, gonta-ganti pasangan suami istri suami istri si A boleh pakai sama si B, istrinya si B boleh dipakai sama si A gitu. Naudzubillah. Padahal semua pasti tahu bahwa poligami itu jauh lebih beradab dari semua itu. Sayangnya ketika ada orang yang berpoligami dan mengumumkan poligaminya, semua ikut merasa jijik. Sementara ketika hampir semua lapisan masyarakat menghidupkan perzinahan, pelacuran, perselingkuhan, homoseks, lesbian, tak ada satupun yang berkomentar jelek. Ini fakta hari ini. Semua seakan kompak dan sepakat bahwa perilaku bejat itu adalah wajar katanya, terjadi sebagai bagian dari dinamika hidup modern katanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pada hakikatnya
apa yang dilakukan oleh Barat, orang-orang Barat itu pada hari ini dengan segala bentuk perzinahan mereka yang mereka lakukan tidak lain adalah salah satu bentuk poligami juga, meski tidak dalam bentuk formal itu. Ya. Jadi mereka tuh menyanggah dirinya, ya, menyanggah dirinya nggak poligami, padahal punya selingkuhan, zina sana sini, itu juga poligami. Cuman poligami yang memang tidak dalam bentuk formal itu. Dan kenyataannya mereka memang terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan siapapun yang mereka inginkan, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun. Hubungan seksual di luar nikah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan, ya, baik dengan teman kerja, teman sekolah, teman kampus, antara atasan dan bawahan, pun sama klien mereka. Di tempat umum mereka terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah, baik dengan wanita penghibur, pelayan restoran, artis, selebritis, dan lain-lain. Di sekolah pun mereka menganggap wajar bila terjadi hubungan seksual, baik sesama pelajar, antar pelajar, dengan guru atau dosen, antar karyawan, dan lain-lain, ya. Bahkan di dalam rumah tangga pun mereka menganggap boleh dilakukan dengan tetangga, pembantu rumah tangganya, sesama anggota keluarganya, atau tamu yang nginep. Semua itu bukan mengada-ada, karena secara jujur dan polos mereka mengakui sendiri dan tercermin dalam film-film Hollywood, di mana hampir selalu dalam setiap kesempatan mereka melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Jadi peradaban Barat membolehkan poligami dengan siapa saja tanpa batas, ya, bisa dengan puluhan bahkan ratusan orang yang berlainan, dan sangat besar kemungkinan mereka pun telah lupa dengan siapa saja pernah melakukannya karena saking banyaknya. Dan semua terjadi begitu saja tanpa pertanggungjawaban, tanpa ikatan, tanpa konsekuensi, ya, dan tentu tanpa pengakuan. Kalau terjadi kehamilan, ya, sama sekali tidak ada konsekuensi hukum untuk mewajibkan bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Poligami tidak formal alias seks di luar nikah itu alih-alih dilarang malah sebaliknya dilindungi dan dihormati sebagai hak asasi. Lucunya, banyak negara yang mengharamkan poligami formal yang mengikat dan menuntut tanggung jawab. Sebaliknya, seks bebas yang tidak lain merupakan bentuk poligami yang tidak bertanggung jawab malah dibebaskan, dilindungi, dihormati. Syekh Abdul Halim Mahmud menceritakan sebuah kejadian lucu yang terjadi di sebuah negeri sekuler di benua Afrika, ya. Ada seorang tokoh Islam yang menikah untuk kedua kalinya, artinya dia berpoligami secara sah menurut aturan syar'i. Namun berhubungan negeri itu melarang poligami secara tegas, maka pernikahan itu dilakukan tanpa melaporkan ke pemerintah. Rupanya intelijen sempat mencium adanya pernikahan itu, dan setelah melakukan pengintaian intensif dikepunglah rumah tokoh ini, ya, dan diseretlah beliau tuh ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena akibat poligami tadi, gitu kan, ya. Melihat situasi yang timpang seperti ini, maka akal digunakan saat itu. Tokoh ini dengan kalem menjawab bahwa wanita yang ada di rumahnya itu bukan istrinya, tapi teman selingkuhannya. Agar tidak ketahuan istri pertamanya, maka mereka melakukannya diam-diam. Mendengar pengakuannya, ya, sontak pihak pengadilan ini, ya tentu, ya pasti kaget lah, ya. Oh, ternyata ini bukan poligami, ya. Ternyata dia itu selingkuhannya, gitu, ya. Maka secara otomatis, ya, orang-orang pengadilan ini atas nama pemerintah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman itu dan memulangkannya dengan baik-baik, serta tidak lupa tetap minta maaf atas insiden itu. Coba lucunya, coba, ya, naudzubillah, orang nikah baik-baik, ya, istri kedua dinikahin baik-baik malah ditangkap, ya. Mau nggak mau di situ ya pakai akal, ya, karena negara sekuler itu, ya, tidak melegalkan poligami, gitu, tapi melegalkan perzinahan, naudzubillah. Itu faktanya. Maka beliau pakai akal saat itu. Oh, dia bukan istri saya,
ya, tapi dia adalah selingkuhan saya katanya. Naudzubillah. Ketika dikatakan itu selingkuhannya, tidak jadi diadili, justru dilepas. Itu udah berengkesnya ya. Oh, negeri-negeri sekuler ya begitu.